Nampak sangat jelas ya sahabat ya. Ukuran-ukuran buahnya ini kelihatan sangat merata ya. Dan kelihatan sekali utuh ya buahnya ini ya. Inilah apa yang ingin saya bahas pada sore hari ini ya. Apa saja yang telah kita lakukan sehingga tanaman ini nampak sehat, buahnya nampak lebat dan utuh, tidak rontok-rontok. Ikuti videonya sampai berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin ya. Di sore hari yang terus hujan rintik-rintik ini ya, kembali dari bibit unggul Blitar ya. Ingin terus membagikan sebuah pengalaman tentunya, yang tentu tidak lain dan tidak bukan berkaitan terus dengan alpukat. Nah, apa yang ingin saya bagi pada sore hari ini, di depan saya ini nampak jelas ya, bergelantungan yang namanya alpukat aligator ya. Nampak kelihatan buah-buahnya merata ya, dari segi ukuran. Dari atas sana itu, bergerombol di atas sana itu sampai di bawah-bawah sini. Ini harus saya kasih penyangga. Kalau enggak saya kasih penyangga ini mungkin sudah sampai tanah sini ya sahabat ya. Nah, ini semua kita memberikan sebuah perlakuan dari waktu ke waktu dengan standarisasi yang telah kita uji, standarisasi yang telah kita lakukan secara bertahun-tahun ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini memang keefektivitasannya sudah teruji, sudah terbukti. Nah, itu penting ya. Kita tidak bicara teori sahabat, tetapi kita berbicara tentang masalah pengalaman yang secara bertahun-tahun sudah kita lakukan tentunya ya, bukan teori-teori yang sekedar teori gitu ya sahabat ya, tapi ini benar-benar satu praktek di lapangan yang sudah bertahun-tahun selalu kita gunakan ya sahabat ya. Jadi sahabat, apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini berkaitan tentang kohe atau kotoran hewan ya. Sangat terbukti dengan jelas bahwa yang namanya kohe, yakni kotoran kambing ya, kotoran kambing ini sangat efektif ya dalam membuat tanaman ini sehat ya, dalam membuat tanaman ini tampak hijau royo-royo ya. Kenapa? Sekali lagi saya selalu merekomendasikan jenis kotoran kambing ya sahabat ya, karena di dalam kotoran kambing ini kandungannya sungguh sangat lengkap ya, lengkap yang dibutuhkan bagi tanaman tentunya, terutama kalau yang di depan saya ini saya aplikasikan bagi alpukat saya ini ya, yang secara terus menerus ya kita aplikasi selama setahun itu. Saya biasa 4 kali aplikasi ya. Bagaimana cara aplikasinya sudah sering saya sampaikan. Kalau tanaman yang sudah sebesar ini, biasa saya menggali lubang itu, ini ya sahabat, lurus dengan daun terakhir, melingkari tanaman ini lurus daun terakhir tentunya. Biasanya saya lurus daun terakhir, saya tambahkan 20 cm ya. Makanya ketika seminggu atau 2 minggu setelah kita aplikasi, mulut daripada akar atau ujung akar itu berupa mulutnya ya, itu sudah sampai kepada tanaman alpukat kita gitu ya. Dan jenis kotoran kambing ini memang sangat lengkap sahabat kandungannya, mulai dari NPK ya. Nah, kotoran kambing juga sangat berfungsi, diantaranya tentu membuat
tanah itu menjadi subur sahabat, itu pasti. Yang tidak kalah penting sahabat, ketika musim penghujan ini ternyata juga kotoran kambing ini sangat membantu ya akan proses aerasi ya. Aerasi air hujan ini sehingga tanaman atau airnya itu tidak sampai menggenang ya. Bagaimana logikanya? Karena tanahnya yang gembur sehingga porositas atau rongga-rongga pada tanah itu terbentuk dengan sangat baik, sehingga air hujan yang turun mengenai tanah ini langsung bisa terserap oleh tanah ya. Otomatis perakarannya akan menjadi sehat, dan otomatis pula buah-buah yang sedang berada di atasnya ini akan sangat kokoh, akan sangat kuat, dan jadi tidak mudah rontok ya. Jadi sahabat, ini kalau mau dilihat dari video awal saya sampai hari ini, tingkat kerontokannya sangat minim ya, meskipun ini di musim penghujan ya. Jadi sahabat, bertahun-tahun tentu saya mengamati terus tanaman ini. Kalau yang pure kita pakai kimiawi, ternyata memang tingkat kerontokannya ketika musim penghujan itu malah akan meningkat ya, akan semakin tinggi. Tetapi dengan kita menggunakan kotoran kambing atau pupuk organik ini luar biasa efektivitasnya. Karena sekali lagi ya, kalau pupuk kimiawi itu di tanah semakin lama akan membuat tanah itu mengeras ya. Tapi kalau pupuk organik sekalipun banyak ya, itu akan semakin bagus, sehingga porositas atau rongga-rongga tanah itu akan terbentuk semakin banyak, sehingga sekali lagi perakaran itu akan sehat ya. Ketika over air itu juga akan langsung masuk ke dalam tanah yang lebih dalam, sehingga tanaman akan sangat sehat ya. Buah-buahnya akan semakin kelihatan kokoh menempel ya, dan tentu hasil akhirnya tidak mudah rontok ya pada buahnya. Ini luar biasa. Jadi sahabat, kalau saya pemberian kompos sekali lagi setahun itu 4 kali sahabat, jadi 3/3 bulan itu selalu kita berikan ya sahabat. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar tanaman terus tercukupi akan nutrisi ya. Karena sekali lagi kotoran kambing itu sangat bereaksi dengan tanah, sehingga benar-benar tanah itu akan sangat subur ya ketika kita memberikan yang namanya kotoran kambing. Sekali lagi, dibanding dengan kotoran-kotoran yang lainnya, misal sapi, misal ayam, memang kompleksitas daripada kandungan yang ada di dalamnya ini jauh lebih banyak daripada kotoran kambing ya. Sekali lagi, itu selalu saya rekomendasikan. Ini nampak kelihatan seperti hancur ya daun-daunnya sahabat. Ini bukan ulat ya, tetapi itu dimakan si burung unta saya ini ya. Luar biasa memang. Ini aligator, usianya masih 2,5 tahun ya sahabat ya. Belum terlalu tinggi, belum terlalu besar juga, tetapi dengan perawatan-perawatan yang selalu kita berikan, kalau saya fokusnya itu sahabat ya, sekali lagi kita fokus kepada kotoran kambing, kita jaga terus agar airnya juga tidak lebih ya, sehingga tanaman ini akan benar-benar nampak sehat, berbuah lebat, dan tentu sekali lagi anti rontok. Itu ya, mungkin itu ya apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat ya. Jadi teruslah bersemangat dalam berkebun alpukat dimanapun ya, meskipun lahan-lahan yang terbatas ya, dengan cara-cara perawatan yang bagus, ternyata buahnya juga tetap bisa maksimal ya. Selamat teruslah ya sahabat bersemangat dalam berkebun alpukat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap pokoknya.